Shalom saudara, kita telah membahaskan siapakah itu nama, dan kita mau mencari nama itu yang dimuliakan. Mari membaca di dalam Matius bab 28 ayat 19 lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita melihat satu persatu ayat suci. Siapakah nama Bapa itu? Siapakah nama Anak itu? Siapakah nama Roh Kudus itu? Adakah saudara masih ingat pelajaran yang lalu bahwa di dalam Matius bab 28 ayat yang ke-17, dan setelah melihat Dia, mereka menyembah kepadanya, tetapi beberapa ragu-ragu. Ada di antara murid-murid pada awalnya mereka ragu-ragu melihat Yesus. Sungguh pun Yesus sudah mati, dikuburkan, dibangkitkan. Mari kita membaca di dalam Lukas bab 24 ayat 44. Injil Lukas ini merupakan kesinambungan daripada Injil Matius. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Saudara, perhatikan ayat yang ke-45 ini. Lalu Yesus membuka fikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, mari kita perhatikan nama itu lagi. Kita mencari siapakah nama itu dari Injil Matius. Sekarang kita ke Lukas bab 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Perhatikan itu nama saudara. Kita mencari nama itu karena nama itu sangat penting, karena nama itu membawa pertobatan dan pengampunan dosa manusia. Karena setiap manusia mempunyai hukum maut dan hukum dosa. Hanya dalam nama Yesus pengampunan dosa, penghapusan dosa untuk selamanya. Ayat ke-48, kita melihat siapakah saksi semuanya ini. Kita kembali kepada 11 murid Yesus Kristus. Mereka adalah saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kita mau melihat dan mendengar saksi itu, karena saksi sangat penting dalam segala sesuatu. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Yesus memerintah 11 murid ini tinggal di Yerusalem sehingga mereka dilengkapi dengan kekuasaan di tempat yang tinggi. Artinya mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka bermulanya Injil Yesus Kristus dan perjanjian yang baru dimeterai. Ayat 50, kenaikan Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat ke-52, perhatikan saudara.
mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sekarang saudara melihat ayat yang ke-52 ini, bahwa mereka sujud menyembah Dia. Berapa persen, berapa peratus saudara? 100% telah menyembah kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, disinilah titik permulaan. Mereka telah percaya bahwa Dialah Mesias setelah mereka berpisah dan Yesus terangkat ke surga. Ayat ke-53, mereka, yaitu 11 murid Yesus Kristus, sebelum mereka menjadi rasul, mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mengapa mereka harus sentiasa ada di Yerusalem dan di dalam bait Tuhan? Karena Tuhan telah mengatakan mereka harus menunggu suatu kekuasaan yang tinggi di kota Yerusalem. Kita akan bersambung, saudara.